apa-apa. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi saya Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang kawan-kawan semua. Ibu senang banget hari ini ya, walaupun mungkin harinya siang gitu, teman-teman semangat gitu untuk mengikuti pelajaran. Yang pertama-tama kita ucapkan rasa syukur dulu sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini teman-teman semua masih bisa tetap kumpul di kelas ini, masih bisa belajar, karena memang di saat seperti ini kesehatan itu adalah satu hal yang paling besar ya nilainya, karena kita tahu sendiri saat ini di tempat kita semuanya ya, hampir di seluruh dunia kondisi dunia ini sedang tidak sehat gitu. Jadi bagi yang masih sehat saat ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena memang ini nikmat yang sangat luar biasa. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Nah, Ibu minta kepada Wayan ya, membantu Ibu untuk bisa berdoa, memimpin doa untuk teman-teman satu kelas. Silakan Wayan. baik Bu, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu, semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu? Ya, terima kasih. Makasih banyak sudah memimpin doa. Oke ya, ditunggu ya. Oke, ini materi hari ini. Oke, udah kelihatan ya? Ini materi kita hari Sudah, Bu. ini. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Ya. Bu. Ya, materinya hari ini kumpulan. Ya, makasih. Tujuan pembelajarannya nanti kita akan melaksanakan kegiatan ya, kegiatan prakerhana. Kita mau menggosokkan balon. Kemarin teman-teman masih ingat kan ya, kegiatan balonnya sudah kita di kegiatan sebelumnya. Nah, yang ini kita melanjutkan lagi untuk melihat interaksi antar benda yang sudah bermuatan seperti kemarin. Nah, ini kalian nanti akan menggosokkan balon yang digantung pada statip, kemudian mendiskusikan bagaimana interaksi muatan listrik antar dua benda. Nah, kemudian kita lanjutkan, kalian juga nanti akan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi besar gaya kolom dua muatan listrik dengan tepat. Nah, kemudian yang ketiga, setelah melakukan percobaan, kalian menyajikan hasilnya nanti ya. Nanti Ibu minta teman-teman aktif berdiskusi. Kemudian nanti ada setelah selesai kegiatan praktikum, kalian maju ke depan. Jadi menampilkan hasil diskusinya dan teman-teman yang lain mengomentari ya. Kemudian yang terakhir, nanti melalui penjelasan kalian akan menentukan berapa besarnya gaya kolom antar dua muatan listrik dengan benar. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan, setelah kegiatan ini nanti kawan-kawan akan mengisi penilaian diri. Nanti Ibu akan bagikan, kalian isi setelah selesai pembelajaran. Jadi selama kegiatan ini ada aspek sikap yang mau Ibu nilai. Jadi kawan-kawan nanti menilai diri sendiri, kayak gimana hari ini, apakah sudah berdoa dengan baik, kemudian apakah hari ini kalian sudah tekun mengerjakan tugasnya, apakah hari ini kalian juga sudah disiplin dalam pengerjaan kegiatan, dan yang terakhir nanti Ibu melihat kalian juga merasa cukup percaya diri gitu tampil dan untuk mengungkapkan pendapat. Nanti akan dinilai sendiri dan nanti akan Ibu komparasi dengan hasil Ibu sendiri. Nah, kita masuk ke pelajaran ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau ngajak diskusi dan semua. Coba kalian lihat ini gambar ada 2 gambar ya. Dari gambar ini kira-kira ada dari kamu yang mau kasih komentar dulu? Oh iya, sebelumnya LP yang Ibu kasihkan dilihat ya.
ini Ibu sudah cantumkan di awal, jadi nanti kalian akan ikutin prosedurnya ini dari halaman 1 LKPD-nya. Silakan dilihat dulu. Dari halaman 1 kalian udah kegiatan ini. Nah, coba sekarang Ibu minta kamu coba dong kasih komentar gambar apa yang kamu lihat di sini. Kira-kira ada nggak yang bisa ngasih komentar? Komentar Saya, apa aja Bu. pokoknya. Yang penting Saya, kamu Bu. lihat. Saya Bu. Iya, apa Freddy? Ya, silahkan. Orang kesetrum, Apa Bu. yang Freddy lihat? Orang kesetrum itu, Bu. Iya, Yang ini. itu ya. Benar sekali ya, orang Saya Bu, kesetrum. saya Bu. Saya Apa lagi? Saya Bu. Ya, silakan Martini. Ya, silakan Ibu-ibu Martini. menyetrika Bu. Yang di gambar pertama Bu, ibu-ibu Iya, lagi benar. menyetrika. Iya, siap yang ada ibu yang sedang menyetrika ya. Kemudian di gambar yang sebelah sini ada orang yang kesetrum. Ada nggak yang hubungkan juga kira-kira kita mau bahas apa nih hari ini? Nah, karena kamu sudah mulai komentari, kamu lihat nih di belakangnya di halaman 2 LKPD ada ada ini ya, ada pertanyaan ya. Dan kamu tuliskan nanti di laporannya dari gambar yang kamu lihat, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapatkan dari gambar 1. Yang tadi hasil komentar teman-teman tadi ditulis. Nah, selanjutnya kamu tulis apa yang menyebabkan kira-kira kejadian ini bisa terjadi. Tadi kan sudah didiskusikan ya, dan semakin ke belakang kan sudah kelihatan maksudnya kenapa kejadian yang dimaksud terjadi, yaitu kalau kita menyetrika kain itu bisa nempel-nempel, terus kalau kita megang benda kita bisa kesetrum, merasakan ada setruman kayak gitu di tubuh. Nah, itu kira-kira kenapa? Mungkin kamu bisa pikirkan terus kamu tulis pendapat kamu seperti ini. Nah hari ini kita lanjutkan ini. Sekarang kamu perhatikan lagi gambar kedua ya. Kita apa kemarin? Siapa yang masih ingat? Ya pasti kemarin kita mengerjakan ini. Ada Saya, Bu. balon yang iya, silakan Wayan. Saya, Bu. Itu Iya, silakan Wayan dulu ya. balon. Iya, Bu. Itu ada balon, kemudian digosokkan di rambut balonnya, kemudian balon itu bisa menarik kertas-kertas kecil, Bu. Nah, bagus ya Wayan ya, kemarin digosok-gosokkan ke rambut, ternyata setelah digosok-gosokkan ke rambut dia bisa menarik kertas-kertas kecil. Nah, ingat lagi ya. Nah, sekarang dari peristiwa ini coba kalian pikirkan kalau ada 2 balon terus kita letakkan di satu tempat digantung. Nah, balonnya satunya digosok sama kepala, yang satunya digosok sama kepala bermuatan listrik, digantungkan di satu tempat, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, sekarang coba kamu kasih pendapat. Kira-kira siapa yang bisa nebak? Yang punya Nempel, pendapat Bu. apa yang terjadi dengan kedua? Ya, silakan Menempel. Martini. Menempel, Bu. Lengket balonnya nempel. Iya. Iya, ada yang bilang menempel balon, beberapa pendapat ya dari kawan-kawan. Yang lain bikin pendapat juga, tulis di LKPD-nya. Mengira-ngira, menduga-duga kalau balon tadi didekatkan yang akan terjadi. Oke, sudah ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya di bawahnya. Kalau balonnya digosok lama atau sebentar, ada nggak perbedaannya pada balon itu? Nanti kalau yang satu misalnya digosoknya cuma 10 detik, yang satunya digosoknya 30 detik misalnya, atau yang satunya digosok 60 detik, satunya cuma 30 detik, ada nggak perbedaannya pada kemampuannya nanti pada balonnya? Kemudian kalau didekatkan, misalnya dia digantungnya cuma 10 cm, ada yang digantungnya 30 cm jaraknya, ada nggak perbedaannya? Nah, perbedaannya itu kamu perkirakan. Jadi nanti, tadi kan ada yang bilang, Bu,
dia balonnya akan tarik-menarik. Nah, kalau dia tambah dekat, tambah kuat, apa tambah lemah? Nah, kemudian Bu, kalau dia digosok tambah lama, dia tambah kuat Bu. Nah, berarti tulis, berarti semakin lama digosok semakin besar. Oke, kita lanjutin. Nah, ini lanjutkannya tadi ya. Oke, ini gambarannya yang ada di situ. Nah, ini kegiatan kita hari ini. Nama kegiatannya menguji gaya listrik menggunakan balon. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih hubungannya antara jarak dua benda yang bermuatan terhadap gaya tolak menolak atau menarik? Ini teliti oleh Charles Augustin Coulomb ya. Makanya dikenal di belakangan hari dengan nama hukum Coulomb ya. Nanti kita akan menguji hukum Coulomb ini secara kualitatif, artinya kita nggak ngitung angkanya, tapi kita melihat bagaimana nanti hubungan antara muatan sama jarak benda terhadap besarnya gaya listrik. Jadi gaya listrik nanti akan kamu jelaskan. Nah, ini kegiatannya. Sekarang kawan-kawan semua silahkan ambil barang-barangnya ya. Nah, ini berkelompok, Ibu kelompok. Nah, oke, ini kegiatannya. Kamu menggosokkan kepada rambut atau kain wol. Kita hari ini nggak pakai kain wol ya. Yang pakai jilbab, kita cari teman yang laki-laki. Jadi teman laki-laki yang menggosokkan ke kepala. Kecuali yang nggak pakai jilbab nggak apa-apa ya. Dan pastikan rambutnya kering. Kalau rambutnya basah, nanti balonnya tidak akan bisa mengandung listrik ya. Itu kemarin sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Oke, perhatikan. Nah, ini gambarannya. Balonnya kita gantung. Kemudian nanti setelah digosok, jadi kalau bisa dua orang yang gosok, sama-sama gosok, nanti dilihat apa yang terjadi pada balon itu. Nah, oke. Ada yang pertanyaan nih? Ada yang mau nanya? Pada ngantuk? Siang? Oke. Ini balonnya setelah digosokkan, kamu gantung di posisi talinya panjangnya 50 cm, sudah itu nggak usah diubah lagi ya, talinya udah sesuai. Kemudian statifnya diukur pakai penggaris 25 cm, kemudian kamu lihat apa yang akan terjadi. Kalau setelah lihat, kamu isi di tabel ya, ada tabel yang Ibu tunjukkan di halaman 3. Nah, di situ ada lamanya waktu, berarti kamu nanti diukur pakai satu orang pegang waktunya. Nanti kalau sudah selesai gitu, baru ditaruh di situ, dilihat sama-sama bersamaan. Berarti ada 3 orang minimal yang mengerjakan, satu yang pegang stopwatch atau penunjuk itu, yang 2 menggosok dan meletakkan. Nanti kamu catat hasil kegiatannya. Nih, untuk mengisi kuat interaksi, kamu lihat di bawah ya, ada catatan di halaman berikut. Yang paling kuat itu garis-garisnya 4. Kalau sangat kuat itu garis-garisnya 3. Kalau sedang itu kalau yang sangat kuat 4, kemudian sedang 3, dan lemah 1. Nanti kalau lemah garis 1. Jadi nanti kamu bandingkan antara kegiatan itu yang mana yang paling kuat, berarti garisnya paling banyak gitu, ditandain aja ya. Nah, kemudian kamu untuk tabel pertama, untuk tabel kedua kamu memindahkan lamanya berubah lagi ya, dari 10 ke 60. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Ibu kasih waktu ini sebentar aja, sepertinya hanya 10 menit udah bisa menentukan, 10 sampai 15 menit ya. Oke. Nah, ini lamanya. Isi ya. Isi LKPD-nya. Nah, ini kamu isikan seperti ini. Kalau yang nanti setelah kamu gosok semua, kamu tandain aja yang paling kuat, ditulis dulu misalnya ini paling kuat, dibedakan dari kegiatan yang ada. Oke. Nah, selanjutnya kamu laksanakan diskusi ya. Bagaimana? Ya, ini ada 4 pertanyaan. Bagaimana interaksi balon dengan balon dan juga balon dengan kertas. Nah,
Yang ini tadi balon dan kertas. Kalau yang pertama balon dan balon. Nah, untuk yang kedua kamu balon dan kertas. Jadi nanti balonnya gimana kalau jaraknya 25 cm. Kemudian bagaimana kalau 15 cm. Kemudian yang ini digosok lebih lama lagi. Gimana kalau balonnya 25 cm jaraknya, nggak bisa narik kertasnya. Kalau 15 cm masih nggak. Gimana Bu mengukur jaraknya? Pakai penggaris ya. Jadi penggarisnya digunakan untuk letakkan supaya kamu bisa. Terus kertasnya juga hati-hati ya, jangan sampai basah. Kalau basah nanti akan tidak berhasil percobaannya. Nah, ini kamu jawab. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apa jarak mempengaruhi besarnya gaya? Nah, ini dibandingkan dari pertanyaan yang di atas. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah interaksi kedua balon dengan adanya perubahan lamanya waktu? Dan yang keempat, mengapa besar muatan mempengaruhi gaya tolak atau gaya tarik kedua balon? Nah, sekarang Ibu minta kamu menjawab ya. Siapa yang mau menjawab soal nanti dipresentasikan aja ini sekalian kita diskusikan. Oke, sekarang mungkin ada yang mau menjawab ya, mau mempresentasikan. Sudah ya? Oke, Ibu mau menanyakan sama kalian hasilnya. Oh, sudah selesai dikumpul ya sama Ibu? Iya, Bu. Isi dulu. Iya, Bu. Mm-mm. Iya, Bu. Oke. Sudah nggak, Nak? Sudah dikerjakan? Kira-kira dapat nggak bannya? Sudah, Bu. Ada yang mau presentasi? Siapa yang mau presentasi duluan ya? Saya mau jawab yang nomor 2 aja, Bu. Cukup kayaknya aku perwakilan aja 2 kelompok. Oke, boleh Mega, silahkan Mega presentasi dulu. Oh, Boleh gitu. dicoba. Tapi saya satu nomor aja boleh nggak, Bu? Gak apa-apa, boleh nanti yang lain ngelengkapin. Oke, silahkan Iya. Mega. Tapi saya mau nomor 2 aja. Iya, nggak apa-apa. Nanti yang lain melengkapi. Silahkan. Ya. Nomor 2, apakah jarak mempengaruhi besarnya gaya tolak menolak dan tarik menarik kedua balon? Kalau menurut saya jarak itu mempengaruhi gayanya. Jadi kalau antara gaya sama jarak itu berbanding terbalik, Bu. Bagus. Yang lain? Ada yang mau menambahkan atau setuju? Halimatus gimana? Setuju nggak sama pendapatnya Mega? Setuju, Bu. Jaraknya mempengaruhi. Oke. Ada nggak yang punya komentar? Jarak nomor 2 ya. Jarak mempengaruhi besarnya gaya tolak menolak dan tarik menarik kedua balon. Semakin dekat maka semakin ya Mega, kalau semakin dekat apa Nak? Semakin dekat antar dua balon maka besar gayanya semakin Besar. iya, semakin besar. Mungkin yang lain nanti bisa ini ya. Kemudian lagi yang lain mau menjawab atau mau menjawab mempresentasikan semuanya. Ada yang mau presentasi nggak secara umum, menceritakan hasil pengalamannya tadi dari awal sampai akhir? Mungkin ada yang mau disampaikan, terus menjawab pertanyaannya. Bisa mau mencoba aja, nanti kita konfirmasi. Wayan, ada Wayan di sini? Wayan? Ada, Bu. Wayan mau mewakili nggak? Coba Wayan bantu Ibu, kamu presentasikan. Nanti teman-teman komentaris setuju atau ada tambahan. Dari hasil percobaan kamu tadi, Nak, kamu presentasikan apa yang kira-kira yang sudah kamu alami selama percobaan ini. Ya, bisa nggak, Nak?
Bisa. Bisa Bu, saya coba ya Bu. Mau ya? Kalau salah nggak Dicoba apa-apa saja ya, Bu, ya? Wayan. Ibu senang kalau mau mencoba. Iya, silakan Wayan, dicoba saja. Dari sini nak ya. Kamu bacakan dari sini. Bagaimana hasilnya tadi? Kalau saya tadi menggosok balon, ya. Kalau lamanya waktu menggosok, yang pertama itu 30 detik. Kemudian Ya. jarak gininya 25, itu agak lemah, Bu. Gaya tariknya agak lemah. Kamu tadi Kemudian- hasil tarik apa tolak? Balonnya kan sama-sama digosok nah ya, berarti muatannya kan sama ya. Oh iya Bu. Ini Sama-sama salah, digosok di rambut, berarti muatannya sama. ya, salah lihat ini Bu, salah lihat. Salah baca. Berbeda kalau Iya. kita ya, Ini- kalau sama-sama muatannya kan balon. Oke. Iya. Kemudian kalau yang 15 jaraknya semakin kuat tolaknya. Kemudian kalau yang lama waktunya Oke. menggosok itu 60, yang jaraknya 25 itu lebih lemah daripada yang 15 itu tolaknya. Oke. Terus yang paling kuat yang mana di antara keempat kejadian yang kamu lakukan itu? Yang paling kuat tolaknya Yang itu lamanya adalah berapa menit, yang jaraknya yang 60 dan 15, Bu. Oke, berarti kamu tadi berubah ya di hipotesis kamu ke percobaan, ternyata balonnya tolak menolak ya? Iya. Ya, Iya, saya kira tadi gini, Bu. oke. Paling menarik ya? Iya. Iya. Oke, berarti Wayan udah mengambil yang sekarang nih, kalau balon sama kertas. Nah, ini Nah, kalau balon kertasnya sama kan tidak bermuatan ya? Kalau Iya. tidak bermuatan gimana? Yang mana baru ini hasilnya tarik yang paling menarik, kuat? Bu. Tarik menarik, Bu. Oh, iya, yang paling yang mana yang paling kuat ya, Nak? Yang paling kuat 60-15, Bu. Oke, berarti sama ya kejadiannya. Cuman yang pertama tadi Tolak saling menolak. tolak apa saling tarik? Tolak menolak, Bu. Kalau yang kedua, Yang kedua Nah, sama yang balon kedua sama kan? kertas baru tarik menarik, Bu. oke, yang lain. Nah, sekarang kamu pertanyaan yang di bawah ini, Nak. Ya, hasil diskusinya tadi sama teman-temannya. Tadi sama siapa Wayan? Apa? Yang lain pada diam ya? Kelompoknya. Teman-temannya pada diam ini ya? Bingung Ini Bu, kelompoknya. susah Bu. Iya, Ah. Bu. Bingung kami, Bu. Susah. Susah ya? Bab listrik susah Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Wayan bisa menjelaskan lagi bagaimana ini interaksi balonnya dengan balon dan bagaimana balon dengan kertas Iya, dari baik, Bu. hasil percobaannya tadi. Iya. Tadi setelah diskusi sama kelompok saya, Freddy, ternyata hasilnya yang pertama interaksi balon dengan balon itu tolak menolak, Bu, karena sama-sama bermuatan. Kemudian kalau balon dengan kertas itu tarik menarik, Bu. Terus Oke, tarik menarik apa menarik aja? menarik maksudnya. Iya. Oke, lanjut nomor 2, nggak apa-apa. Nomor Nah, 2, menarik ya, karena Iya, kertasnya nomor nggak bermuatan ya. Ya, terus. jarak, ya jaraknya yang pengaruhi, Bu. Itu yang tadi kalau balonnya digosok 60 sekon atau 60 detik itu lebih besar gaya tolak menolaknya ketika jaraknya 15, Bu, 15 cm. Oke. Terus Jadi tadi jarak itu mempengaruhi ya, semakin Iya. dekat posisi. Lanjut. Ketiga. interaksi kedua balon dengan adanya perubahan lamanya waktu menggosok. Iya, berpengaruh, Bu. Kedua balon itu ketika pengaruhnya digosoknya apa? 60 itu lebih kuat, Bu, gininya tolak menolaknya. Iya. Nah, lanjut. Nomor terakhir, bagaimana Nomor 4. besar muatan mempengaruhi besar gaya
muatan di sini digambarkan dengan lamanya menggosok ya. Jadi kalau digosoknya lama berarti muatannya tambah besar kan ya, karena Iya. makin banyak elektron yang berpindah. Masih ingat kan ya kemarin? Nah, Iya. karena kalau muatannya tambah besar, kira-kira pengaruhnya terhadap gayanya gimana? Kalau muatannya lebih besar, gaya tolak menolaknya lebih besar jadinya, Bu. Oke, berarti semakin besar muatannya maka gayanya semakin Besar, Bu. Besar. semakin Besar. oke, semakin besar. Oke, nah berarti banyak belum paham ya tentang bab listrik ya? Susah ya Iya, kita Bu. ya? Masih bingung, Bu. Susah Bu, bingung Bu. Menghubungkan gaya, terus elektron itu Bu. Karena susah itu jadi kita coba dengan praktikum, karena biasanya ibu kasih dalam bentuk teori-teori aja, kalian itu lebih susah lah kan ngelihat sendiri ya. Nah, bagaimana dari percobaannya tadi gosokkan rambut ke balon, itu balonnya bisa menarik kertas, balonnya bisa menarik apa dengan balon yang lain, ada interaksi, bisa merasakan nggak ya? Bisa. Bisa, Bu. Bisa Bu. Bisa. Oh, iya. Yang lain ada nggak lagi? Satu orang lagi menambahkan yang lengkap. Ada yang berani nggak? Ada yang berani mencoba di sini? Nggak apa-apa, nggak harus benar. Kita mau mencoba nggak, Nak? Mencoba? Tersalah Bu. Biasanya Pita rajin. Lah, nggak apa-apa. Iya Bu. Salah Maaf namanya Bu, belajar. bab ini saya Bu. Kesulitan saya Bu. Oke. Ada yang berani nggak? Ada yang berani nggak mencoba? Mempresentasikan tadi hasil jawabannya? Atau ada yang mau nambahkan nih jawaban yang 4 ini? Kira-kira jawabannya apa? Yang pertama, yang kedua tadi sudah ada Mega ya. Kemudian Wayan sudah lengkap tadi. Wayan bagus sekali ya sampai selesai. Ada yang mau menambahkan jawabannya saja? Satu orang lagi Ibu minta. Atau ada yang belum paham? Boleh nanya bagian mana yang belum paham. Puji mungkin kayaknya berkerut itu dahinya. Iya, Bu. Susah, Bu. Susah materi Puji masih ini, Bu. ada? Susah, Bu. Saya pahami. Keriting, Iya, Bu, saya. Nggak susah tapi tidak mudah. Nggak apa-apa tidak mudah tapi pasti bisa kan ya. Oke. Ada nggak yang mau menjawabkan lagi yang lain? Ibu kira ini mudah banget loh, ternyata kalian Bu. malah kesusahan ya. Saya tanya, Bu. Berarti ibu perlu apa memperdalam lagi konsepnya, padahal kemarin sudah kita ajarkan. Oke, yang lain satu aja lagi ibu minta menjawab salah satu dari pertanyaan ini. Tadi jawaban Wayan udah bagus banget. Freddy mungkin? Saya mau Freddy? tanya malah, Bu. Freddy mau bantuin kan? Saya mau tanya. Ya boleh tanya silahkan. Ibu senang Itu, kalau Bu. mau bertanya. Kalau Senang sekali kertasnya- kalau mau bertanya. Kalau kertasnya yang digosok, Bu, apa bermuatan nanti kertasnya, Bu? Dibalik. Kertas Aja. digosok Oh, enggak, didekatkan itu dengan enggak. balon, Bu. Kira-kira yang lain ada yang mau bantuin? Kalau kertas yang digosok-gosok ke rambut kira-kira bagiannya ada yang mau komentarin nggak jawabannya Freddy? Apa menurut kalian gimana kalau kertas yang digosokin? Nggak bisa, Bu. Coba diulang, Bisa nggak seperti Bisa. Pak Freddy. Aku udah Nah. paham maksudnya. Coba diulang pertanyaannya. Itu kan di prakteknya ada balon digosok ke rambut, kemudian didekatkan dengan kertas. Sekarang kalau dibalik, kertas digosok ke rambut, terus didekatkan dengan balon. Apa kertasnya nanti juga bermuatan? Ayo, enggak ya, kita kasih pendapat itu. Tuh, kira-kira. Kenapa Freddy benda bisa bermuatan kemarin? Bisa berpindah? Masih ingat nggak pelajaran? Masih ingat kemarin tentang deret ya? Deret tribol-listrik masih ingat ya? Benda-benda itu ada, kalau nggak ada ibu jawab nggak apa-apa. Ada yang mau jawab nggak dulu? Ibu aja Bu. Kayaknya Enggak, ini Bu. Bu ibu aja, jawab Bu. dulu. Nggak ngerti kami, Bu. Aja. Jadi benda itu ada yang punya kecenderungan bisa
menerima elektron atau melepaskan elektron. Nah, kalau kertas itu tidak termasuk ya nak ya, tidak termasuk di dalam benda yang bisa dengan mudah melepaskan elektronnya. Jadi itu lebih sulit gitu untuk melepaskan. Berbeda dengan balon ya, balon termasuk di dalam kemarin pelajaran kita tentang deret tribolistrik kan kita ada daftar benda yang bisa melepas atau menerima elektron. Itu kan dia punya kecenderungan dari konsep atom yang pertama kemarin ya. Jadi tidak semua benda itu bisa bermuatan listrik dan tidak semua benda pun tidak bisa bermuatan listrik. Nah, salah satunya yang bisa bermuatan listrik itu adalah balon. Nah, balon ini bisa kita ganti, nak. Bisa kita ganti dengan penggaris atau sisir ya, plastik ya, jenis plastik tertentu. Karena plastik ada banyak, ada juga yang plastiknya tidak bahannya di dalam sudah bercampur, jadi nggak dengan mudah untuk dijadikan listrik. Sebenarnya mungkin tidak mudah kalau dibilang tidak bisa itu seperti karena belum dicoba kali ya orang mencoba. Tapi kalau selama ini belum kertas itu bisa bermuatan listrik. Oke, mungkin gimana Freddy pendapat kamu? Kamu masih ada yang mau ditanyakan? Minggu depan dicoba ya Bu? Kemarin pelajaran tentang deret ya. Boleh lah, kan kemarin sudah kita coba itu. Tapi kalau Yang kamu mau kertas nyoba ini. kertas, bolehlah nanti kita coba. Tapi di lain waktu ya, jangan di saat pelajaran. Karena itu seharusnya sudah kemarin kita coba pas percobaan, Pak. Sebenarnya kalau Freddy Ya. penasaran, kemarin bisa dicoba. Karena kita mencoba benda-benda yang digosok-gosokkan tuh yang mana, yang bisa mengandung Ya, Bu. listrik, yang mana yang bisa mengandung listrik. Oke? Ya, siap. Lanjut. Nggak ada lagi ya? Yang lain udah paham belum? Kenapa benda bisa bermuatan listrik? Paham, Apa Bu. yo yang menyebabkan benda bisa bermuatan listrik? Apa Faiz pintar? Apa nak? Karena apa yuk? Kemarin benda bisa bermuatan listrik karena apa? Karena ada perpindahan elektron. Karena nah, pinter banget anak ibu satu nih, masih ingat ternyata. Itu pertemuan kita pertama kemarin ya, benda bisa mengandung listrik karena bermuatan elektron. Karena ada kelebihan elektron. Nah, ini masih ada lagi enggak yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Sudah paham belum? Sudah, Bu. Atau udah paham banget? Oke, Sudah, Bu. kalau sudah diingat dicatat ini ya. Nah, tadi jawaban dari Wayan tadi sudah cukup bagus ya. Yang pertama itu bagaimana interaksi balon dengan balon. Jadi balon yang digosokkan ke rambut itu nak, dia bermuatan negatif karena elektron dari rambut itu pindah ke balon. Sampai situ paham? Paham, Bu. Ya, karena balon elektron Paham. rambut Paham, pindah ke Bu. balon. Paham, Bu. Jadi balonnya jadi bermuatan listrik negatif karena kan elektron muatan negatif. Nah, kemudian karena ada dua balon yang bermuatan negatif sama balon yang juga bermuatan negatif didekatkan. Kalau kalau sama bendanya muatannya didekatkan, kira-kira apa yang akan terjadi? Tolak Tolak menolak. menolak, Apa ditolak? Tolak menolak, Bu. Pintar. Ternyata kalian bisa. Kalau sama muatannya, misalnya kamu cewek sama cewek atau nggak mau kan pacaran cewek sama cewek kan nggak normal ya? Iya, Bu. Kecuali kan lahiran Nggak kan mau, ya? Bu. Biasanya nggak mau. Cewek sukanya sama cowok kayak gitu kan ya, kalau normal, kecuali dia tidak normal ya. Normal misalnya kalau kita cewek sama cewek nggak mau pacaran cewek sama cewek atau menikah cewek enggak ya, tapi kalau biasanya cewek sama cowok. Nah, sekarang karena muatannya sama, dia sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka benda itu akan mengalami gaya Tolak tolak. menolak. Ya. Tolak. Sampai situ paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Kalau dia Bu. beda, Kak, satunya positif. Bu, saya mau izin. Mon. Mau izin ke kamar mandi. Ya silahkan Jini, hati-hati ya. Oke, silahkan. Oke, silahkan Jini. Nah, sekarang nak, kalau balon sama kertas, apa yang akan terjadi? Balonnya
Balonnya dapat menarik kertas. Kalau menarik kertas, Menarik balonnya kertas, dapat Bu. menarik Bu. kertas, Bu. Oke, sekarang kalau benda bermuatannya berbeda, Ibu mau tanya, nanti Ibu tunjuk ya siapa orangnya ya. Kalau bendanya muatannya berbeda, ya sama kita contohkan laki-laki sama perempuan. Kalau didekatkan, kira-kira kalau mau dinikahkan, kalau dia naksir mau nggak? Mau. Mau. Ya Kalau mau dong. cewek mau Mau. dinikahin mau nggak? Mau ya. Mau dong. Kalau mau. cantik nggak ya. apa-apa, Bu. Berarti kalau cowok sama cewek atau negatif sama positif, Kalau apa ganteng yang akan kayak terjadi? Pak Tarik Kak menarik apa tolak menolak? Wayan mau. Puji ya banget sama Wayan, nggak mau ganteng, puji sama yang lain. Oke, gimana kalau beda positif sama negatif, apa yang akan terjadi? Tarik menarik, Tarik Bu. menarik. Tarik menarik, Bu. Menarik, Tarik Bu. menarik. Menarik, Bu. Nah, sekarang yang kedua, Jepang jarak mempengaruhi besarnya gaya. Berpengaruh. Tadi Mega sudah jawab, kata Mega berpengaruh. Pengaruhnya apa? Tambah dekat, tambah Besar. deket, Besar. tambah kuat ya Besar. tarikannya Tambah atau kuat. Besar Tambah tambah kuat. Ikannya. Tambah kuat tarikannya. Nah, udah pintar sekarang. Berarti gaya itu nilainya sebanding sama besarnya Jarak. Jarak. Oke, sebentar ya. HP-nya Ibu mati sendiri dia gara-gara Ibu ngelamun. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau lamanya waktu berpengaruh enggak? Berpengaruh, Bu. Berpengaruh, Bu. Berpengaruh, Bu. Kalau tambah lama digosok biasanya makin apa makin kurang sip. Makin sip, Bu. Makin sip. Makin sip. Makin Kayak balsam, Bu. Makin gosok makin sip. makin Tuh, hot, jadi Bu. tambah Makin digosok hot. tambah banyak elektronnya. Iyalah makin hot tambah digosok Iya, tambah Bu. hot. Biasanya kayak gitu ya. Itu kalau suka nonton gosip biasanya kayak gitu. Nah, berarti tambah lama, tambah besar muatnya, tambah kuat gayanya ya. Nah, kemudian yang keempat, muatan tadi gimana pengaruhnya terhadap gaya? Ya, itu gimana kalau muatan tadi semakin besar muatannya, itu makin titik-titik Makin gayanya. besar. Kuat. Makin Iya, besar. makin besar. Gaya Nah, tolak menolak atau tarik besar juga menariknya. gayanya. Ya, sampai di situ ya. Iya, Bu. Nah, Iya, sekarang Bu. kamu Paham, Bu. coba. Nah, pinter banget kalian ini sebenarnya, tapi tadi tuh nggak konsentrasi gara-gara baru makan kayaknya ya. Habis istirahat tadi makannya apa, Nak? Makan nasi ya. Terus belum istirahat kayaknya ini. Sudah siang pelajaran. Kalian coba jawab pertanyaan Makan ini mie, Bu. untuk menarik kesimpulan. Nah, yang pertama ini hubungannya gaya listrik ya, yaitu gaya tarik dan tolak dengan besar muatan. Besar muatan itu tadi ditentukan oleh lamanya kalian menggosok. Siapa yang mau jawab ini? Kira-kira angkat tangan. Saya, Bu. Satu saja. Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Apa ini? Gimana hubungannya gaya tarik dengan muatannya? Saya, Bu. Iya, Gini, silahkan Gini. Kamu habis dari WC tadi konsentrasinya meningkat deh. Aku sudah Kamu pintar belajar ya di sana tadi ya? Ya silahkan Gini jawab. belajar. Ya, nomor Bismillahirrahmanirrahim ya, Bu ya. Ah. Bismillah. Semakin besar Ya. besar muatan, maka nanti gaya tarik menarik atau gaya tolak menolaknya juga akan semakin besar, Bu. Karena tadi saya semakin lama itu gosoknya, Oke. gaya tariknya semakin besar. Yang lain satu lagi sebagai komisi. Pak Is mau nyoba, Pak Is? Sama Bu Biasanya Pak jawabannya Is dengan ini Jini. Ini. Coba silakan Pak Is.
Sama Bu dengan Jini. Samanya apa Faiz? Pakai bahasanya sendiri Faiz, jangan pakai bahasa sama. Coba kamu ungkapkan sendiri pakai bahasamu. Gak apa-apa sama, tapi pakai bahasa Faiz sendiri. Oke, silahkan Faiz. Kalau muatannya semakin besar, maka gaya tarik menariknya juga semakin kuat. Oke, pinter. Nah, yang lain kayaknya nggak ada yang beda nggak? Kalau ada yang beda angkat tangan. Angkat tangannya, tinggal ditaruh tangannya. Kayaknya setuju semua ya. Nggak ada yang beda ya. Oke. Iya, Bu. Sama, Kita Bu. lanjutkan nomor 2, benar ya jawabannya ya. Oke, benar jawabannya. Bagus sekali. Nomor 2 sekarang. Gimana hubungannya antara gaya tarik atau gaya tolak terhadap jaraknya? Siapa yang mau kasih komentar? Saya Bu. Saya, Bu. Coba. Saya Bu. Saya, Faiz, Bu. Saya Bu. Kita, Bu. Saya mau coba sekarang Vita lagi gilirannya. Vita kayaknya tadi ngah nih. Nah, Iya, Bu. Kita- Saya mulai mengerti, Bu. Bahwa jarak berpengaruh terhadap ayo, gaya. Semakin besar jaraknya, gayanya semakin kecil. Semakin dekat jaraknya, gayanya semakin besar. iya. Udah pinter Vita, udah ngerti kayaknya mulai ya. Ada lagi satu perbandingan yang lain jawab. Yang lain satu lagi mau mencoba nggak apa-apa. Kita belajar Saya, Bu. untuk mengungkapkan itu. Wayan, Jawaban silahkan saya Wayan. sama, Boleh Bu. Wayan lagi. Nggak Hubungan ikut mau dan antara sama. Kalau sama itu hubungan antara gaya tarik menarik atau tolak menolak dengan jarak. Kalau semakin besar jaraknya, maka gaya tolak menolaknya semakin kecil. Kalau semakin kecil oke. jaraknya, maka gayanya semakin besar. Oke, nah bagus ya, bagus berarti hampir sama. Tapi tadi kalau boleh Ibu simpulkan, kalau mau kalian ini berarti antara gaya dengan jarak itu sebanding atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik, Bu. Terbalik, Bu. Terbalik. Pintar Halimatus. Terbalik Bu. Terbalik. Terbalik, Bu. Lagi Halimatus sekarang udah mulai ngomong. Seneng Ibu ya, dari tadi diam aja. Iya, Ada lagi Bu. berbanding Terbalik. Terbalik. Oke, kalau antara gaya dengan muatan berbanding lurus apa berbanding terbalik? Lurus. Lurus, Bu. Pintar anak Ibu semuanya. Nah, sekarang bungkam pernyataannya. Bagaimana pernyataannya antara gaya terhadap muatan dan jarak antar muatnya? Ayo, siapa yang berani menggabungkan dua pernyataan tadi? Akan Ibu berikan bintang kejora. Maksudnya Ibu kasih bintang nanti. Pintar Mau, berarti. Bu, mau. Siapa yang berani ya? Saya coba, Bu. Silakan Jimmy, silakan. Jimmy, Ibu kasih bintang ini. Silakan Jimmy. Buat Oke. kesimpulannya, Nak. Kesimpulannya berdasarkan dua tadi berarti besar muatan berbanding lurus dengan gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak. Sedangkan bentar Bu. Sedangkan jarak antar muatan berbanding maaf Bu, saya ulang ya Bu ya, tadi nggak fokus. Ini besarnya muatan berbanding lurus. Nggak apa-apa. Besarnya muatan ya. Hmm. Besarnya muatan berbanding lurus dengan gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak. Sedangkan besarnya jarak berbanding terbalik dengan besarnya gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak. Gitu Bu. Dapat bintang Bu. Oke. Bintang 4. Siapa yang mau dapat bintang 4 lagi? Saya, Bu. Evi, Bu. Oke, Epi Hampir bisa sama. dibalik, Pi. Gaya tarik
sama dengan titik-titik. Nah, gaya tariknya lagi. Dari gaya tariknya langsung digabung jadi 2. Punya udah benar, tinggal kamu gabung. Satu kali aja gayanya. Gaya tarik menarik Gaya itu besar. adalah sebanding dengan gitu. Oke, Gimana, Bu? Nggak dengar, Bu. hanya sekali aja gaya tarik menarik, Gaya tarik titik-titik menarik. terhadap ini dan selanjutnya. Gaya tarik menarik sebanding dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan jarak gitu, Bu. Pinter. Siapa yang bisa ngulang satu lagi? Saya, Gayanya Bu. sempurnakan. Yang ngulang, yang dengar. Saya, Bu. Siapa yang mau ngulang? Saya, Bu. Siapa ini? Siapa? Oh, Vita, Vita, silakan, Bu. Vita. Oke. Silakan, Vita. Gaya tarik menarik Oke, dan Vita. tolak. Gaya tarik menarik dan tolak menolak sebanding dengan muatan, sedangkan berbanding terbalik dengan jarak. Oh, pinter anak ibu. Yang lain udah ya, paham ya? Berarti kita sudah membuat kesimpulan. Nah, tepuk tangan dong buat kalian semua. Ibu senang sekali, tepuk tangan dong. Hari ini kalian menemukan konsep baru dari percobaan sederhana kita tentang gaya listrik. Ternyata terlalu sulit ya, ternyata malah mudah ya. Ketika pelan-pelan kerjain, pelan-pelan itin, teman-teman semua bisa ngikutin ya. Apalagi dengan percobaan akan lebih mudah lagi untuk kalian ya. Nah, ini tentang penjelasannya tadi ya. Nah, ini kalau benda muatannya sama. Jadi benda itu, nah kemarin kan kalian tahu sendiri, ada yang bisa bermuatan positif, ada yang bisa bermuatan negatif. Kalau yang negatif berarti dia menerima elektron. Kalau yang positif berarti dia melepaskan elektron ya, sehingga dia bermuatan positif. Nah, kalau benda muatannya sama, ini bisa positif atau negatif. Kalau dia didekatkan, dia akan saling menolak. Namanya gaya tolak. Kamu bisa di sini nih. Nah, yang ini ke sana, yang ini ke sana. Ini jarak di antara keduanya. Gak berlaku kalau muatannya negatif, tidak harus selalu positif. Kalau negatif sama negatif juga akan tolak menolak. Nah, ini yang kedua. Kalau muatannya berbeda, ini yang positif, ini yang negatif, balon tadi akan bergerak atau benda akan saling mendekat. Nah, itu untuk interaksi antar dua benda bermuatan. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kalau digerakkan dalam bentuk grafik ya. Kalau lengkapnya begini. Yang positif sama positif, yang negatif sama negatif akan saling menolak. Kalau positif sama negatif akan saling menarik. Nah, kesimpulannya ini sama seperti yang kalian ungkapkan tadi, gaya tarik menarik itu kalau jenisnya berbeda, kalau tolak menolak itu kalau sejenis. Kemudian gaya sebanding dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, ini Ibu sempurnakan ya. Sudah selesai ya, tadi kan sudah kita tidak menghitung lebih kuadrat waktu. jarak. Halo. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. waktunya Siap, sudah siap. habis. Nah, ya, Oke. sampai ya, saya Boleh tutup. keluar sekarang ya. Oke. Tutup. Terima kasih banyak. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman Ibu semua. Hari ini kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Kita tutup sama-sama ya, Ibu, karena ini Ibu minta tolong Ibu tutup langsung ya. Kita tutup sama-sama kegiatan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus dulu untuk Bu Maulidia yang tampil dengan penuh semangat itu. Ya, sampai 60 menit ini. Mestinya 50 menit, saya hari tambah 10 menit, 60 menit. Maaf Pak, saya sempat panik Pak karena muridnya nggak paham, jadi sayanya malah bingung. Muridnya masih, jadi sayanya akhirnya, kayaknya nggak ketemu ini kalau diterusin, ya akhirnya
ngelantur waktunya mau Pak ya. Mohon maaf. Nggak Muridnya mau yang makan nakal itu Bu Maulidia. Iya. Cuma nanti saya ingatkan, jadi kalau di video 15 menit, ikuti 15 menit, jangan lebih. Kalau diminta 32 menit, 32 menit begitu. Karena itu juga termasuk aspek penilaian juga. Jadi usahakan selalu on time di sini. Baik, silakan observer lebih dulu, Bu Evi atau Bu Fuji, silakan. Saya pengganti Iya. Bu Evi. Oh, pengganti. Oke, Iya. silakan. Bu Puji dulu atau saya dulu? Oh, boleh saya dulu, Pak, boleh? Iya, boleh. Iya, oke. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi yang saya lihat, yang pertama dari segi penilaian ya, keterampilan membuka sudah tadi, cuman ada di pendahuluan ya, sepertinya ada kena langkahi, artinya tidak berurutan. Di pendahuluan sudah masuk, apa namanya tadi, penyajian masalah gambarnya, tapi ininya belum. Persepsinya tadi mungkin karena sambil menyediakan apa tadi media, jadi untuk saran ke depannya disiapkan media dulu, dipersiapkan ya. Yang berikut yang keterampilan memanfaatkan waktu ya, jadi pengelolaan waktu saya lihat tadi kita mulai ini 14 lewat 8, jadi hampir 60 menit. Nah, jadi di situ dikelola waktunya. Kemudian apalagi ya, volume dan intonasi suara ya, mungkin lebih diperjelas lagi, atau mungkin ini karena jaringan. Jadi dilihat tempat yang bagus biar siswanya itu jelas mendengar. Kami tadi satu dipengaruhi karena suaranya itu putus-putus. Kemudian kalau materinya ini sudah benar-benar hot sampai kami nggak bisa berpikir. Materinya ya cukup hot memang. Jadi ya mungkin kemampuan menciptakan suasana pembelajaran mungkin digali lagi bagaimana membuat pelajaran fisika ini supaya lebih menarik. Terus terang tadi saya kurang mungkin karena susahnya materinya terlalu hot mungkin ya, secara umum tapi sudah bagus. Hanya itu tadi yang saya bilang, masalah pengelolaan waktu, kemudian penyiapan media untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Puji. Masukan yang dari catatan untuk Bu Maulidia. Pak Wayan, silahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi secara umum Ibu Maulidia sudah bagus tampilannya, tapi sebelum saya lanjut, Ibu rencana daring atau luring, Bu Maulidia? Saya luring Pak. Oh iya, luring, iya. Kalau jaringan susah. Ya, karena seperti ini Bu, tadi di awal-awal kenapa siswa itu kurang paham gitu, kurang menangkap dari penjelasan Ibu karena suaranya terputus-putus Bu. Itu yang menyebabkan. Kemudian dari segi media, nah Ibu terlalu lama di awal tadi, ketika ada orang nyetrika dan orang kesetrum. Nah itu terlalu lama, jadinya waktunya agak molor di sana gitu. Nah padahal ini bagus sekali, tadi LKPD-nya sudah bagus, jadi siswa diajak menentukan jarak dulu, hubungan jarak, kemudian lamanya menggosok. Nah itu sudah bagus, karena memang materi listrik ini memang agak susah, apalagi di listrik statis ini ada gaya kolom. Nanti ketika menginjak ke gaya kolom ada hitung-hitungannya, kemudian nanti diberikan siswa itu besar muatan misalnya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom gitu, sudah istilah Balinya mau kesiap siswanya, kaget gitu. Wah itu apa itu Pak? Itu biasanya kalau dulu pengalaman saya pernah ngajar pengayaan ya, karena terus terang saya tidak pernah mengampu kelas 9 karena saya selalu diberikan kelas 7 atau kelas 8 gitu. Karena saya biasanya sore bisa di sekolah, karena sekolah saya kebetulan 2 shift. Ada shift pagi, shift sore, kelas 7-nya itu sore gitu. Nah itu, kemudian yang kedua
Itu perbaiki lagi media, kemudian kalau luring itu lebih bagus biasanya. Karena kita lebih tahu dari ekspresi siswanya seperti apa nanti gitu. Ya, kalau daring kan susah sebenarnya apakah siswa itu memang ngerti atau seperti apa gitu. Kalau luring bisa nanti dari apa namanya, kita bisa penekanannya itu bisa kita langsung gitu. Kalau luring nanti tergantung sinyal, terus banyak kendala lah kalau daring gitu. Untuk penutupan mungkin karena waktunya sudah tadi gini, jadi di penutupan baru kesimpulan, kemudian belum ada apa namanya, belum ada menyampaikan materi selanjutnya, kemudian menyampaikan tugas dan seperti itu. Ya, baik, secara umum bagus, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wayan dan juga Bu Putih selaku observer. Kita akan mendengarkan mungkin pengamatan atau sesuatu yang Putri sampaikan mungkin lebih teliti. Monggo Putri. Ya, Bapak Bu Walidia sudah menampilkan bagus, mungkin karena persiapan tadi putranya ada error dan putranya jadi kacau semua Bapak. Istilah saya seperti itu. Kurang tahu nanti Bu Walidia mau memberikan informasinya, kemudian sehingga persiapan videonya PPT-nya mengalami kendala, itu salah satunya. Kemudian karena sudah awal itu kelihatannya sudah error sehingga nada suaranya jadi agak buru-buru. Saya lihat buru-buru sekali, buru-buru tidak tenang. Kemudian penyampaiannya sempat salah. Kita forumnya adalah anak-anak. Tadi sempat menyebut teman-teman itu tadi sampai berulang sampai dengan hampir ke pendahuluan. Nah, dari situ tadi saya mengikuti yang awal, kemudian persiapan selanjutnya ke simulasinya benar kata Pak Wayan. Contohnya itu tadi sudah bagus, gambar PPT-nya listrik, periklat dan listrik. Cuma untuk menggali, memotivasi ke arah situ kurang, mungkin karena suaranya putus-putus, teman-teman tidak terdengar. Tapi saya terdengar, cuma memang Bu Lydia agak berputar-putar tadi, sehingga mengakibatkan lama di situ. Ini modelnya Discovery ya Ibu, Discovery atau PBL? Non sewu. Discovery Bu. Ya, Discovery. Memang kalau dilihat kan terstruktur. Terus kemudian langkah-langkah selanjutnya saya tambahi, tadi kan sempat ragu pada saat mau mengolah data, mengolah anak-anak presentasi. Kalau mengolah data tadi kan langsung dilewati preview ya, lanjut ya. Kemudian yang ini ragu, Pak Wayan kan sudah menjawab, itu kan menyiapkan PPT-nya, diketik aja jawabannya Pak Wayan ya, tadi diketik katakanlah itu diketik anak-anak biar tahu, karena di situ anak-anak belajar menganalisis data itu memang sangat-sangat lemah sekali. Anak-anak itu membaca tabelnya itu memang kita harus nonton, ditulis jawabannya Wayan tadi, ditulis semuanya, satu kolom-kolomnya ditulis. Lah dari situ kita tidak menunjuk Wayan saja, menunjuk yang lainnya. Coba ini kan jawaban Wayan sudah ada, tapi dianalisis, mungkin punya jawabannya kan tidak sama, tapi jawaban Wayan ini dianalisis bersama-sama kan bisa. Itu kan menimbulkan komunikatif, menimbulkan kritikal masing-masing dari anak-anak tersebut, sehingga kita bisa mengarahkan ke pertanyaan pertama. Seperti tadi Bu Vita atau Bu Evi ya, Bu Vita ya, saya mau jawab nomor 2 saja. Nah, seperti itu anak-anak itu sudah berani mengungkapkan, dia masih ragu di jawaban pertama, membaca datanya masih kurang jelas. Nah, inilah bagaimana kita selaku guru bagaimana bisa menganalisis data-data yang berupa tabel. Ini memang sulit Bu, materi dengan materi super kalau kasih anak-anak yang ada hukumnya. Terus kemudian juga terkait dengan menggarisbawahi tadi, menyimpulkan bawahnya kesebandingan antara gaya dengan dua muatannya. Muatannya kan masing-masing ada 2. Oke, itu membaca itu harus jelas. Kemudian dengan jaraknya, ingat di situ keterbalikan, berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dari tadi anak-anak konsepnya itu terbalik dengan jaraknya. Kalau di situ kan berarti tidak sesuai dengan apa materi yang disampaikan. Iya, akhirnya dengan menyimpulkan tadi
jaraknya itu kuadrat jaraknya, tetapi anak-anak itu ngomongnya terbalik dengan jaraknya. Itu sangat-sangat riskan karena di situ jenengan kan akan mengarahkan bagaimana anak-anak dari data tulisan ya, data tulisan, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian menyimpulkan ke rumus atau ke persamaan yang langkahnya nanti ke hitungan. Ini perlu kita cermati karena memang anak-anak kalau terkait dengan rumus itu perlu benar dituntut satu-satu langkahnya jenengan sudah benar, anak-anak sudah mulai aktivitas benar, tapi perhatikan dari pendapat-pendapat anak-anak itu dengan konsep yang jenengan selaku guru sebagai pembandingnya. Kemudian selanjutnya karena memang terburu-buru jadi waktunya itu melebihi ini ya karena Bu Maulidia berpikir tadi anak-anak kok tidak mudeng, akhirnya membuat untuk mensatukan itu butuh waktu lama sehingga banyak yang terlompatkan atau yang tidak terlewati menimbulkan dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu catatannya, semoga bisa semakin membaik ke depan dan yang jelas tetap semangat Ibu. Demikian Bapak. Nggih, matur nuwun Bu Tri. Terima kasih banyak Bu. Iya. Jadi yang pertama di manajemen waktu, dan yang paling penting kemudian manajemen jaringan ya, supaya nanti pada saat kompre atau kegiatan berikutnya tidak sampai jaringan merupakan hambatan untuk melakukan kegiatan aktivitas, apalagi di kompre nanti banyak masalah biasanya langsung di-cut ya. Kalau di-cut ditunda berikutnya itu bisa menjadi beban mental tersendiri. Jadi saya lihat di antara berdua belas ya, ke-11 ya, jadi jaringan Bu Maulidia barangkali ganti provider atau gimana ya, supaya tidak menjadi kendala ya, sesuatu yang tidak ada masalah bisa karena jaringan. Itu yang dari catatan juga, karena nanti itu akan berpengaruh di berikutnya. Kemudian dari pembelajaran, di stimulation juga balon, kalau lihat di RPP ya, di RPP dan di LKPD, bahkan di LKPD itu kertas itu bisa ditarik balon juga terlihat dengan jelas. Kemudian di bagian berikutnya setelah problem statement kemudian data collection juga masih percobaan yang sama. Kenapa hal yang sama Bu Maulidia? Kan sudah diketahui fakta-faktanya semua bahwa balon menarik kertas. Kalau yang di situ Pak karena ada jaraknya Pak sama lama waktunya, jadi menggali lebih dalam lagi Pak tentang itu, karena kan itu kan dia bagi sebenarnya sebelumnya kalau balon itu bisa menarik kertas. Sebenarnya kan di pertemuan berikut sebelumnya kan itu Pak kegiatannya. Kemudian yang pertemuan ini menggali lagi untuk jarak sama lamanya menggosok itu Pak. Jadi saya harap karena sudah ada kegiatan sebelumnya kan anak udah bisa tuh bikin listrik tadi, karena kan itu perlu keahlian juga Pak, bisa membuat listrik. Kalau saya coba dengan benda gitu, pertimbangan saya mungkin dia bingung lagi gitu, tapi karena pengalaman udah tahu balon itu udah dicoba juga, balon gesek ke ini ngenempel, tinggal menyesuaikan sama jarak sama ini lama menggosoknya tuh Pak. Saya menggali lebih dalam dari pertemuan sebelumnya sih maksudnya. Iya, ya saya paham. Tadi rumusan masalahnya menjadi gimana tadi? Rumusan masalahnya, problem stimulation-nya yang dirumuskan. Apa salah satunya? Lamanya waktu itu kan Pak dengan jarak antar dua benda itu, terus yang mau saya ini kan. Saya jarak sama lamanya menggosok itu Pak, pengaruhnya jaraknya sama lama menggosok terhadap besar gayanya. Ada pengaruh jarak lama dan menggosok terhadap gaya tarik atau gaya tolak pada kedua lama balon. Menggosok. Oke, jadi ini kuncinya Ibu. Jadi saya mengkonfirmasi sesuatu yang sama. Memang kalau misalkan ada pertanyaannya, apa yang didiscovery? Yang discovery adalah, nah Ibu sudah bisa menjawab dengan tepat, gaya dan gaya yang dipengaruhi oleh besarnya muatan dan jarak. Nah, itu yang paling penting, yang kemudian
ditransformasi dalam pembelajaran ini. Oke, jadi saya ingin mencocokkan itu antara gambar depan, jadi tepat sekali, ini secara metodologi itu tepat sekali, sehingga ini merupakan satu kegiatan berturutan. Cuma saya tidak melihat di dalam kaitan ini pertanyaan-pertanyaan itu dengan rumus yang diberikan. Ya, rumus yang diberikan di PowerPoint itu tadi kelihatannya belum tersentuh ya. Bagaimana mengembangkan setelah dari anak-anak mencoba ke hukum kolom, kemudian memang tidak ada penurunan ya, tapi bertransformasi menjadi rumus seperti yang ada di PowerPoint nomor 8, nomor 9 ya. Sampai kemudian ada rumus terakhir di halaman 11, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, sehingga muncul seperti pernyataan Bu Sita di per R kuadrat. Karena saya lihat di pembelajaran, saya perhatikan tidak ditransformasi ya, setelah data collection, data analysis, kemudian verification, mestinya ini sudah di verification sudah masuk ya. Tapi tadi terlihat mungkin lewat, atau Ibu merasa menjelaskan poin apa PowerPoint nomor 8, 9 dan 11? Belum Pak, belum sampai ke sana. Nah, itu karena tadi intinya ini verifikasi ya. Itu nanti terakhir. Nomor 7 nggak bisa diverifikasi. Jadi nomor 7 itu kalau kegiatan ya data collecting, kemudian data analysis menghasilkan besar kecil. Nah, besar kecil ini kita beri keterangan secara kuantitatif ditunjukkan oleh persamaan seperti di, nah itu di verification sebelum generalization ini sudah masuk. Tapi saya lihat tadi kelewatan, sehingga yang muncul jarak bukan, padahal persamaannya adalah F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat, sehingga kalau berbanding terbalik ya seper R kuadrat, atau nah ini F sama dengan R kuadrat itu apanya dibanding dengan Q. Kalau Q-nya berbanding lurus, R-nya berbanding dengan seper R kuadrat berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, jadi tidak akan terumus. Jadi ini yang secara kuantitatif tadi belum masuk ke dalam proses pembelajaran ya. Mungkin betul tadi banyak tengah muter-muter di tengah tadi sehingga tidak sampai di goalnya, belum sampai di goalnya. Oke, menjadi catatan itu juga di RPP juga, karena saya lihat di RPP itu juga kelihatannya juga belum tersentuh di sana tentang yang saya sampaikan tadi, data collecting, data processing, verification. Verification bagus, peserta didik mendiskusikan dan memverifikasi hasil pengamatan pada teori atau buku. Intinya teori atau buku ini bisa representasikan keterangan di PowerPoint tadi boleh ya. Tapi tadi tidak sampai dilakukan. Kemudian di LKPD juga tidak ada, setelah terakhir ini juga belum sampai di keterangan tentang rumus tadi F sama dengan, walaupun kemudian apakah rumus ini diaplikasi dengan hitung atau tidak ya. Jadi itu mungkin jadi perbaikan untuk RPP ini. Oke, sekali lagi tapi tampilan cara keseluruhan bagus, manajemen waktu dan memadukan lagi beberapa bagian yang kurang. Oke, kita beri plus sekali lagi untuk Bu Maulidia.